Yang pertama kita buka platform Merdeka Mengajar dulu. Ini buka dulu, kemudian kita lihat di bagian depan ini ada fitur pengelolaan kinerja. Kita buka. Nah, ini tampilan pengelolaan kinerja guru di PMM. Ketika kemarin itu kita sudah melakukan perencanaan dan sudah disetujui oleh atasan dan sudah kita sepakati lagi. Maka pada tahap ini di bulan Februari ini berdasarkan timeline ini kita sudah berada pada tahap persiapan observasi kelas. Ini kita berada pada tahap observasi kelas. Nah, kita lihat di sini tampilannya ada bagian lakukan observasi kelas, kemudian ada kumpulkan dokumen. Kita lihat dulu yang pertama, coba kita lihat tentang observasi praktik kinerja. Nah, di sini kita akan mengecek langkah observasi. Yang pertama, kalau kita klik di sana, langkah observasi itu di sini ada langkahnya, ada fitur-fitur yang muncul di sini. Ini ada kita mengecek perencanaan yang sudah kita lakukan di awal bulan Januari kemarin. Ini indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Ini ada berdasarkan pilihan indikator daripada perencanaan kemarin. Ini misalnya saya kemarin memilih indikator penerapan disiplin positif. Nah, di sini kita diharapkan untuk meningkatkan penerapan disiplin positif di dalam proses pembelajaran. Nah, observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, tentunya ada rubrik observasinya, kita cek lagi. Kita cek rubriknya di sini. Nah, yang merupakan fokus perilaku yang diobservasi itu oleh atasan kita pada periode observasi, pada pelaksanaan observasi nanti itu ada di sini. Nah, ini ada indikator-indikatornya. Ini kalau saya kemarin memilih indikator penerapan disiplin positif, maka di sini ada 3 indikator. Indikator yang pertama itu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, perilaku yang dianjurkan untuk memenuhi indikator ini, yang dianjurkan itu guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Kemudian di perilaku yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Jadi kita akan bersama siswa di dalam kelas itu mengajak siswa untuk melakukan refleksi dinamika kelas, kemudian menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan pandangan peserta didik atau siswa tentang dinamika kelas yang mereka harapkan. Kemudian guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang dianjurkan untuk memenuhi indikator yang pertama ini. Sedangkan ada di sini juga disertakan perilaku yang perlu dihindari. Perilaku yang perlu dihindari oleh guru itu ada tiga. Di sini guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Kemudian ada guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik. Kemudian guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Nah, ini yang perlu dihindari. Kalau kita masih menghukum siswa yang berulah di kelas atau melanggar kesepakatan di kelas, itu perlu dihindari. Kemudian indikator yang kedua, misalnya ini sebagai contoh. Indikator yang kedua ini guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, ini ada perilaku yang dianjurkan dan juga ada perilaku yang dihindari, perlu dihindari. Nah, ini. Nah, jadi kita diharapkan untuk menghindari rambu-rambu ini.
sedangkan kita fokus untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan untuk memenuhi kriteria atau indikator-indikator ini. Oke. Lalu ada 3 indikator yang ketiga, itu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan perbaikan dalam melakukan memperbaiki konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, di sini ada langkah indikator yang ketiga, itu kita memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggar. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, kita tidak langsung menghukum, tetapi kita memfasilitasi untuk menyadari bahwa ada kesepakatan kelas yang perlu diyakini bersama sebagai keyakinan di kelas, sehingga siswa sendiri itu menyadari bahwa kalau melanggar itu konsekuensinya apa. Bukan kita yang menghukum, kita sebagai guru yang menghukum. Sehingga perlu perilaku yang dianjurkan itu ada 3 ini. Ada 3. Jadi ada 3 perilaku yang dianjurkan. Guru membantu peserta didik untuk menyadari konsekuensi dari perilaku yang melanggarnya. Kemudian mendengarkan sudut pandang peserta didik. Guru memberikan dukungan pada peserta didik lain dalam melakukan perbaikan. Nah, ini dengan kata lain itu gini, langkah-langkah ini kita kenal dengan restitusi. Kita melakukan praktik segitiga restitusi. Bapak Ibu yang sudah terlibat atau berkecimpung dan mengikuti program guru penggerak ini sudah mengetahui bagaimana melakukan restitusi. Sedangkan ini juga sudah disertakan perilaku yang perlu dihindari. Nah, ini indikator dan fokus yang akan diobservasi oleh atasan kita. Kemudian kita tutup saja dulu. Kita sudah mengerti, kita tutup. Nah, sekarang pada saatnya untuk kita mengisi dokumen persiapan. Setelah kita mengecek, kita mengetahui rubrik observasi ini, kita mengisi dokumen persiapan. Nah, ketika kita membuka isi dokumen persiapan, ada perilaku spesifik yang Anda pelajari, yang ingin Anda pelajari dan ditampilkan pada observasi kelas. Nah, di sini ada disajikan atau ditampilkan ada 3 indikator. Nah, target perilaku yang akan ditampilkan pada saat observasi ini berdasarkan indikator yang akan diobservasi nanti. Ini ada 3 indikator. Kita diminta untuk memilih maksimal 3 ya. Jadi minimal maksimal 3, minimal 1 juga tidak masalah. Intinya kita fokus pada apa yang akan kita mau tampilkan pada saat observasi. Nah, yang pertama misalnya ini ada guru melakukan refleksi, melakukan penguatan positif terhadap perilaku, dan guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilakunya atau melakukan segitiga restitusi. Nah, ini 3 ini. Boleh 1, boleh 2, boleh maksimal 3. Nah, jadi ini kita pilih. Setelah pilih, misalnya saya pilih memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, untuk setelah kita memilih ini, kemudian kita milih 3 misalnya. Nah, yang pertama, yang berikut itu ada kolom. Di sini kita isi dengan ini, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku yang 3 ini. Nah, misalnya kita mengisi dengan upaya mempelajari. Yang pertama misalnya kita mengikuti pelatihan mandiri dulu untuk mengetahui bagaimana melakukan restitusi. Kemudian bagaimana memberikan penguatan terhadap perilaku yang sudah sesuai atau yang sudah mendukung kesepakatan kelas. Atau kita mempelajari bagaimana melakukan refleksi dinamika kelas untuk membuat kesepakatan kelas misalnya. Ini kita misalnya mengikuti pelatihan mandiri di PMR terkait budaya positif dan seterusnya. Kemudian yang kedua misalnya menyiapkan rencana pembelajaran. Nah, nanti menyiapkan RPP. Kemudian yang berikut
menetapkan tanggal observasi, ini jenjang kelas, nanti di kelas berapa, kemudian mata pelajaran, kemudian catatan lain. Kemudian jam observasi mungkin ada juga yang menuliskan catatan lain jika perlu. Ini, kita sertakan catatan yang diperlukan. Nah, ini jadwalnya didiskusikan dengan atasan atau supervisor sehingga nanti disepakati bersama. Kemudian di bagian ini kita akan mengunggah dokumen. Jika diperlukan dokumen, misalnya PP, tumor ajar, perangkat asesmen misalnya. Nah, ini diunggah di sini. Atau mungkin draft untuk draft kesepakatan kelas tadi, karena ini kita fokusnya adalah penerapan disiplin positif ya. Oke. Jadi di sini kita unggah dokumen RPP, tumor ajar atau perangkat asesmen. Tapi ini sifatnya opsional ya. Kalau pembentukan dokumen dalam penerapan dalam observasi itu perlu ada dokumen persiapan, misalnya kita menyiapkan RPP tadi, penyiapan RPP. Nah, ini RPP-nya diunggah di sini. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini format RPP yang kita buat itu adalah formatnya PDF ya, dengan ukuran atau size-nya itu maksimal 10 MB, sehingga nanti PDF-nya itu diunggah, bisa terupload di sini. Kemudian bisa kita simpan draft kalau sudah dirasa sudah masih ada perlu pertimbangan, perlu perbaikan, itu kita simpan draft. Kalau memang ini sudah dirasa sudah cukup, ya kita kumpulkan. Kalau sudah dirasa sudah cukup, kita kumpulkan saja. Nah, di sini untuk mengumpulkan kita akan klik pada tombol kumpulkan. Dia akan aktif. Ini belum aktif karena ini kita belum isi. Sehingga tombol kumpulkan ini masih belum aktif. Kemudian kalau misalnya masih ada perlu perbaikan atau perlu didiskusikan lagi dengan atasan, ini kita bisa simpan draft dulu, tidak dikirim, tidak dikumpulkan kemudian. Nah, setelah nanti dokumen persiapan ini sudah selesai, dokumen persiapan ini sudah selesai dibuat, maka kita akan menunggu pada observasi. Kita menunggu pada tahapan observasi. Jadi saya simpan draft dulu nanti. Nah, ini oke. Nah, setelah persiapan ini kalau sudah selesai, tadi kita sudah isi, sudah dikumpulkan, maka ini fitur atau tahapan menunggu atasan melakukan observasi itu akan sudah aktif. Jadi aktif di sini. Kemudian nanti ini akan kita review atau kita bedah lagi di kesempatan berikutnya jika ini sudah diaktifkan. Untuk sementara sekian yang bisa saya bagikan terkait dengan tahap persiapan observasi kelas. Oh ya, saya tambahkan tadi ini untuk observasi praktik kinerja. Sementara kita lihat di sini di bagian bawah, di bagian ini kalau kita lihat lagi, ini sudah ada pengembangan kompetensi. Kemudian ada tugas tambahan, ini sudah mulai aktif nih tombolnya. Untuk tombol ini aktif untuk kita bisa mengumpulkan kita mengumpulkan bukti-bukti pengembangan kompetensi. Misalnya sejak bulan Januari kemarin sampai dengan sekarang, misalnya kita sudah mempunyai sertifikat, sudah meraih sertifikat dari rencana yang kita lakukan, yang kita rencanakan. Misalnya sudah ada sertifikat yang kita peroleh, tinggal dikumpulkan saja melalui tombol kumpulkan, kemudian unggah buktinya di sini, kemudian dikumpulkan di sini. Sementara pada tugas tambahan, untuk tugas
kita punya, sudah ada laporan. Tapi ini biasanya untuk tugas tambahan boleh nanti bisa di akhir semester sebelum tahapan penilaian itu baru dikumpulkan. Nah ini. Kemudian pertanyaan juga dari teman-teman bahwa dokumen KOSP ya, pada saat memilih indikator itu ada indikator dokumen KOSP, kemudian dokumen kehadiran kelas. Nah itu nanti dikumpulkan oleh atasan. Nah, kepala sekolah yang akan mengumpulkan dokumen KOSP kita di setiap sekolah, kemudian rekapan kehadiran kelas untuk setiap guru. Kemudian kepala sekolah akan melakukan penilaian perilaku kerja melaksanakan sesuai rencana. Oke, ini untuk sekilas